إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, kita bersyukur atas limpahan rahmat dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana kita termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dan untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan qudwatun hasanah bagi setiap mereka yang mengharapkan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Azza wa Jalla ridha kepadanya dan mengharapkan hari akhir untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di sana. Beliaulah yang senantiasa membimbing umat ini kepada kebaikan. Tidak satu pun dari satu amalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak satu pun sesuatu yang dapat menyebabkan seorang dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umat ini agar mereka menjauhkan diri darinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ke tengah-tengah umat ini untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk mengajak mereka dari kegelapan zaman jahiliyah, dari kegelapan kejahilan, dari kegelapan kemaksiatan dan kekufuran menuju kepada cahaya Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga apabila seorang hamba mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sungguh dia berada di atas akhlak yang mulia. Sebab tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat ini melainkan dengan tujuan agar akhlak manusia,
agar adab manusia mereka senantiasa berada di atas akhlak yang mulia, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan menjadi mulia dalam kehidupan dunia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala telah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia dan sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian wahai manusia terdapat suri tauladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu Allah dan hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian banyak ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau yang menyampaikan tentang permasalahan akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia agar kemudian tingkah laku manusia dan tutur kata mereka senantiasa di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Azza wa Jalla ridha kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sekian banyak riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perbuatan-perbuatan beliau atau dari ucapan-ucapan dan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara riwayat-riwayat tersebut ada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan usulul adab wal akhlaq, prinsip-prinsip dalam menjelaskan adab dan al-akhlaq, sehingga kata para ulama bahwa di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada yang merupakan inti yang menjelaskan tentang permasalahan adab dan akhlak, yang hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain menjadi cabang-cabang yang semuanya mengarah kepada prinsip-prinsip hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala, beliau adalah salah seorang imam dari madhabul Malikiyah di Maghrib pada zamannya, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, jami'ul adab tatafarra'u min arba'ati ahadith, bahwa seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab dan akhlak itu bercabang dari 4 hadis yang menjadi inti yang menjelaskan tentang permasalahan al-akhlak dan al-adab al-islamiyah. Hadis yang pertama, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan ataukah dia diam. Hendaknya dia mengucapkan kebaikan ataukah dia diam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ringkas ini akan tetapi memiliki makna yang sangat berharga bagi seorang yang benar-benar mentadabburinya dan memperhatikannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita agar kemudian kita tidak mengucapkan dari apa yang kita keluarkan dari lisan-lisan kita, melainkan kebaikan, kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan yang menambah keimanan, kebaikan yang semakin mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, tatkala beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, hadza sarihun annahu yanbaghi an la yatakallam illa idza kana al-kalamu khaira wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu wa mata syakka fi dhuhuril maslahati fala yatakallam. Kata beliau, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah jelas yang menunjukkan bahawa sepantasnya bagi seorang muslim tidak berbicara kecuali apabila pembicaraan tersebut mendatangkan kebaikan. Apa yang dimaksud pembicaraan yang mendatangkan kebaikan? Dijelaskan oleh An-Nawawi, wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, yaitu yang mendatangkan kemaslahatan, baik maslahat duniawiyah ataukah kemaslahatan ukhrawiyah. Dan apabila dia ragu pada saat dia berbicara, dia ragu apakah ucapannya ini mendatangkan kemaslahatan atau tidak, maka hendaknya dia tidak berbicara. Hendaknya dia tidak berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan adab yang sangat penting. Hendaknya seorang muslim memelihara lisan, sebab lisan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seorang tidak menjaganya dan tidak memeliharanya, maka dia akan terjatuh ke dalam apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kemungkaran-kemungkaran dan perbuatan-perbuatan dosa yang hubungannya dengan lisan, dari ghibah, an-namimah, adu domba, memutuskan tali silaturrahim dengan ucapan-ucapannya dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina afdal, siapakah kaum muslimin yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Selamat dari lisannya, di mana dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung saudaranya, di mana dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati saudaranya, yang dapat menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari tangannya, di mana dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman dengan memukul saudaranya, ataukah membunuh saudaranya, ataukah melakukan hal-hal yang merupakan bentuk kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untuk senantiasa menjaga apa yang di antara dua lihyahnya, yang dimaksud adalah lidahnya dan lisannya, dan menjaga apa yang terdapat di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin dia pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi tabaraka wa ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allah azza wa jalla biha darajat, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi tabaraka wa ta'ala ma yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba terkadang dia mengucapkan satu kalimat dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa ternyata dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya dan derajatnya. Dan sesungguhnya ada seorang hamba, dia mengucapkan kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa ternyata dengan kalimat itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam jahannam wal'iyadzubillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita dan tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. Kemudian hadis yang kedua yang merupakan inti adab yang disebutkan oleh Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hadis yang kedua yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya umur ini sangat bermanfaat. Kehidupan di dunia ini akan bermanfaat apabila kita senantiasa mengisinya dengan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia kita, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Apabila kita melihat sesuatu, apakah itu merupakan ucapan ataukah satu perbuatan yang kita tidak melihat ada manfaatnya, kita tidak melihat ada kemaslahatannya, maka termasuk di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bersemangat mencari perkara-perkara yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, demikian pula untuk keumuman kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah beliau bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jalla minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Meskipun dengan keimanan itu seseorang tetap berada dalam kebaikan, maka bersemangatlah kamu untuk mencari hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan janganlah kamu bermalas-malasan, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian adab yang ketiga yang disebutkan oleh Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilaihi mimma yuhibbuhu li nafsihi hatta yuhibba akhahu mimma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai saudaranya sendiri. Al-ukhuwatu fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan tali persaudaraan yang sangat erat sekali. Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, dan mereka tidaklah dibedakan dengan zaman, mereka tidaklah dibedakan dengan kabilah, mereka tidaklah dibedakan dengan bangsa. Namun siapa saja jika dia seorang mukmin, maka dia adalah saudara bagi kaum mukminin yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Yang mempersaudarakan mereka adalah tali keimanan, tali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara tali yang sangat kokoh dalam tali keimanan, ketika dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci yang lainnya karena Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idza anqadahu Allah, kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar." Ada tiga golongan, ada tiga perkara, ada tiga amalan yang apabila ketiga amalan tersebut diamalkan oleh seorang mukmin, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Yang pertama, dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian adab yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya dengan sabda beliau yang sangat singkat sekali, "La taghdab, jangan kamu suka marah, janganlah kamu suka marah." Lalu dia meminta wasiat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi wasiatnya, "La taghdab, jangan kamu suka marah dan jangan kamu suka marah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat yang singkat yang keluar dari lisan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa jawami'ul kalim, telah menasihatkan kepada orang tersebut, dan nasihat ini juga kepada seluruh umat, agar kemudian hendaknya seorang berusaha untuk menjaga amarahnya. Jangan menjadi seorang yang sedikit-sedikit naik pitam, jangan menjadi seorang yang sedikit-sedikit lalu kemudian dia menampakkan dan melampiaskan amarahnya, yang dapat menyebabkan dia keluar dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan yang dapat menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Boleh jadi dengan marah maka kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Dengan marah berapa banyak kejadian lalu kemudian dia membunuh orang lain. Boleh jadi dengan marah maka dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menjaga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membiasakan dalam setiap permasalahan, pada saat kita tidak setuju dalam satu permasalahan lalu kemudian kita naik pitam, lalu kemudian kita marah. Ini adalah merupakan waswasa dari syaitan, godaan dari syaitan yang menjauhkan seorang dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wa wasallam." Kami suatu ketika duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada dua orang yang saling cela-mencela sampai mereka pun wajah-wajah mereka memerah, di mana mereka saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya, saling mengangkat suaranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu, law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, kalau seandainya dia mengucapkan maka akan hilang kemarahan yang ada padanya. Seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang yang ada padanya. Lalu kemudian mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tersebut mendatangi kedua orang ini dan mengatakan pada mereka, "Berta'awudzulah kalian dari syaitan, berta'awudzulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari asyaitonir rajim." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadis Muadz bin Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidha, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min al-huril aini ma syaa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu melampiaskan, namun dia menahan dan menahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya nanti pada hari kiamat di atas dan diperlihatkan pada seluruh makhluk, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadanya bidadari yang mana saja yang diinginkan, maka Allah azza wa jalla akan memberikan kepadanya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 adab yang disebutkan oleh beliau sebagai usulul adab, sebagai prinsip-prinsip dalam menjaga adab dan akhlak, apabila kita memperhatikan, apabila kita mentadabburi, maka niscaya kita akan menghasilkan kebaikan yang banyak dan akan mengantarkan kepada kebaikan dan akan menambah keimanan kita dan menyebabkan kita istiqamah di atas agama Allah azza wa jalla. Wallahul muwaffiq ila sabilil haq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.